Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikfi Mafaza, NIM 2520058 dari kelas Metode Penelitian B. In this video, I want to present my proposal thesis atau proposal skripsi saya yang sudah saya buat, yang berjudul Pengenalan Kosakata Bahasa Inggris kepada Siswa SD melalui lagu-lagu bahasa Inggris. So, the background of this problem is, as we know that this globalization era requires us to learn language skill, especially the international language, namely English. The importance of learning word in English is because English is a global language, which means that everyone from any country must know English. We all know English is an international language used by all people in the world. When we master English, of course, we will easily adapt to anyone and easy when we want to chat, we want to visit or communicate with other people in one country to another country. Nowadays, the development of the times is getting more advanced, and this fact forces us as if to follow this path of progress as best as we can. Another reason to learn English is because English will definitely lead us to intelligence, and our insight will be more wide open in learning. Jadi, latar belakang dari masalah ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa era globalisasi ini menuntut kita untuk mempunyai keterampilan berbahasa, terutama bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Alasan pentingnya mempelajari kosakata dalam bahasa Inggris yaitu karena bahasa Inggris ini merupakan bahasa yang mengglobal, yang artinya semua orang dari negara manapun pasti mengetahui bahasa Inggris. Bahasa Inggris sudah kita ketahui bersama merupakan bahasa internasional yang digunakan oleh seluruh manusia di dunia. Ketika kita sudah menguasai bahasa Inggris, tentu saja kita akan mudah beradaptasi dengan siapa saja dan mudah ketika kita ingin berkunjung atau ingin bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan orang lain di negara satu ke negara yang lainnya. Sekarang ini perkembangan zaman sudah semakin maju dan kenyataan ini memaksa kita seolah untuk bersama-sama mengikuti alur kemajuan ini dengan sebaik mungkin. Jadi alasan lain untuk mempelajari bahasa Inggris adalah karena bahasa Inggris sudah pasti akan mengantarkan kita menuju kepintaran dan wawasan kita akan semakin terbuka lebar dalam pembelajaran. English is the second language after the mother tongue. So, introducing English to children is better than early, often called the golden age. The golden age of a child will not be repeated when he grows up. At this time, children have not thought about heavy things, so that their minds are still fresh and it is easier to catch or accept new things. At this time, children develop rapidly both physically and psychologically. At this time, the stimulus given by parents or educators determines the future of a child. Therefore, we as parents or educators should be able to maximize good development at this time and provide good stimulus so that children grow into optimal individuals. And vice versa. When the child gets a stimulus that is not good, the child grows
and develops into a less than optimal person. Children really need to be introduced to foreign language, especially English, to complement their future needs, because everything related to English is increasingly widespread. Because according to research, early childhood is easier to learn English than adults. Introducing English to children, of course, is not the same as introducing English to adults. It certainly requires some things that attracts their attention in learning. Therefore, to make it easier to introduce it, we can use the media of children's song in English as a medium for our learning at home as parents and as educators at school. Introducing English vocabulary through song can provide satisfaction, joy, and happiness for children so that children can learn, master, and encourage children to learn more about English vocabulary. Also, the rhyme or lyric contained in a song can help to remember vocabulary. The better the child will remember more deeply and will be remembered for a long period of time by using these components. We as educators and parents also can't introduce songs that contain original vocabulary. We recommend choosing songs that contain learning, such as, for example, songs about the names of the days, the names of fruits, body parts, about the letters, and many more English songs which contain good and interesting learning for children. The song that is played with the spoken English vocabulary and understand the names of the limbs well. This activity is very good for training children's concentration, and don't forget to give praise if the child doing it well, because usually children really like it when they are praised in front of their friends. That will make them more enthusiastic to do these activities. So, introducing English vocabulary through song for children is very good. Through children's song will foster to know about English vocabulary and make children feel happy, make curiosity higher, and excited to continue wanting to learn English vocabulary. Bahasa Inggris ini merupakan bahasa kedua setelah bahasa ibu. Jadi, memperkenalkan bahasa Inggris kepada anak-anak lebih baik dilakukan sejak dini atau sering disebut dengan masa keemasan atau golden age. Golden age atau masa keemasan dari seorang anak tidak akan terulang lagi ketika dia sudah tumbuh dewasa. Pada masa ini, anak-anak belum memikirkan hal-hal yang berat, sehingga pikiran mereka masih fresh dan lebih mudah untuk menangkap atau menerima hal-hal yang baru. Pada masa inilah anak-anak berkembang pesat, baik secara fisik maupun psikisnya. Di masa ini pula, stimulus yang diberikan orang tua atau pendidik menentukan masa depan seorang anak. Maka dari itu, seharusnya kita sebagai orang tua atau pendidik bisa memaksimalkan perkembangan yang baik pada saat ini, serta memberikan stimulus yang baik agar anak tumbuh menjadi pribadi yang optimal. Dan sebaliknya, ketika anak mendapatkan stimulus yang kurang baik, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang kurang optimal. Anak sangat perlu diperkenalkan dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, guna untuk melengkapi kebutuhan masa depannya.
karena semakin maraknya segala sesuatu yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Karena menurut penelitian, anak usia dini lebih mudah untuk mempelajari bahasa Inggris dibandingkan dengan orang dewasa. Mengenalkan bahasa Inggris untuk anak-anak usia dini tentu saja tidak sama dengan memperkenalkan bahasa Inggris untuk orang yang sudah dewasa. Pastinya membutuhkan sesuatu yang lebih menarik perhatian mereka untuk belajar. Maka dari itu, untuk lebih mempermudah mengenalkannya, kita bisa menggunakan media lagu anak-anak berbahasa Inggris sebagai media pembelajaran kita di rumah sebagai orang tua maupun sebagai pendidik ketika di sekolah. Mengenalkan kosakata bahasa Inggris melalui lagu dapat memberikan kepuasan, kegembiraan, dan kebahagiaan bagi anak sehingga anak dapat mempelajari, menguasai, dan mendorong anak untuk belajar lebih giat tentang kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris. Juga, ritme atau lirik yang terdapat pada sebuah lagu dapat membantu untuk mengingat kosakata tersebut dengan lebih baik. Anak akan lebih mengingat dengan lebih dalam dan akan diingat dalam jangka waktu yang cukup lama dengan menggunakan komponen tersebut. Kita sebagai pendidik maupun orang tua juga tidak bisa mengenalkan lagu yang di dalamnya berisi kosakata yang asal-asalan. Sebaiknya memilih lagu yang di dalamnya ada pembelajarannya, seperti misalnya lagu tentang nama-nama hari, atau lagu tentang nama-nama buah-buahan, lagu tentang anggota tubuh, lagu tentang huruf-huruf, dan masih banyak lagi lagu-lagu bahasa Inggris yang bisa digunakan dan di dalamnya berisi pembelajaran yang baik dan menarik untuk anak-anak. Lagu yang diputar dengan adanya gerakan menunjuk anggota badan itu akan lebih bagus, sehingga anak dapat memahami betul kosakata bahasa Inggris yang diucapkan dan memahami nama-nama anggota badan dengan baik. Kegiatan ini sangat baik untuk melatih konsentrasi anak, dan jangan lupa untuk memberikan pujian jika anak tersebut melakukannya dengan baik. Karena biasanya anak-anak sangat menyukai saat dirinya dipuji di depan teman-temannya. Dengan begitu akan membuat mereka lebih termotivasi dan bersemangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi, mengenalkan kosakata bahasa Inggris melalui lagu untuk anak-anak usia dini itu sangat baik. Dengan melalui lagu, anak akan lebih cepat mengetahui tentang kosakata bahasa Inggris dan membuat anak merasa senang karena mereka merasakan belajar sambil bermain, membuat rasa ingin tahu lebih tinggi dan bersemangat terus ingin belajar kosakata-kosakata bahasa Inggris yang lainnya. And then next is formulation of the problem. Based on the background of the problem above, the main problem that becomes the focus of this research is how to introduce English vocabulary to elementary school children through children's song in English. Jadi yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana keefektifan mengenalkan kosakata bahasa Inggris pada anak-anak usia dini melalui lagu anak-anak berbahasa Inggris. And then the next is the purpose of this research. So the purpose of this research is to find out English vocabulary introduced through English songs, to find out the effectiveness of using songs to introduce English vocabulary to elementary school
children. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kosakata bahasa Inggris yang diperkenalkan melalui lagu bahasa Inggris dan juga untuk mengetahui keefektifan penggunaan lagu untuk memperkenalkan kosakata bahasa Inggris kepada anak-anak usia dini. Next is the benefits of this research. There are two benefits, namely, first, theoretical benefits, yaitu provides an overview of the introduction of English vocabulary through songs. Second is practical benefits. First is for institution or school. The result of this research are expected to provide input to institution or school and can be used as material for consideration in carrying out learning, especially learning English for elementary school children. Second is for teacher, is to add insight, knowledge, and skill to teacher relate to the introduction of English vocabulary through songs. And then third, for students, the result of this research are expected to be able to develop students' English vocabulary, especially for elementary school children. And then the last is for future researchers. Is the result of this research can be used as a basis for the formulation of a deeper and more comprehensive research design. Yang selanjutnya adalah benefits of this research atau manfaat dari penelitian. There is two benefits from this research. Jadi ada dua manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama manfaat teoritis, yaitu manfaat untuk memberikan gambaran tentang pengenalan kosakata bahasa Inggris melalui lagu. Kemudian yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini bisa untuk beberapa orang. Yang pertama yaitu untuk lembaga atau sekolah. Jadi hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan pada lembaga atau sekolah serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan melaksanakan pembelajaran, terutama pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak usia dini. Kemudian manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi guru, yaitu untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta keterampilan guru terkait dengan penelitian kosakata bahasa Inggris melalui lagu. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi peserta didik, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kosakata bahasa Inggris peserta didik, khususnya anak-anak usia dini. Kemudian yang terakhir, manfaat untuk peneliti yang akan datang, yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam perumusan desain penelitian yang lebih dalam dan juga lebih komprehensif. Yang selanjutnya adalah kajian pustaka. Pustaka yang dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Dilihat dari sudut pandang ini, kajian pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian. Di antaranya yaitu yang pertama, Jurnal Penelitian karya Andini Dwi Arumsari, Bustomi Arifin, dan Zuli Diana Dwi
Nalasari yang berjudul Pembelajaran Bahasa Inggris pada Anak Usia Dini di Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Pembelajaran bahasa Inggris diberikan oleh guru TK di Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Belajar bahasa Inggris menjadi bahasan yang sangat menarik dan juga menantang. Di sisi lain, ada juga kekhawatiran yang timbul karena masih banyak kekurangan dalam hal metode pembelajaran dan bahan ajar yang sesuai yang digunakan oleh para guru di sekolah. Pada jurnal tersebut, persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memperkenalkan bahasa Inggris kepada anak usia dini. Perbedaannya pada metode yang dilakukan. Kalau penulis menggunakan metode lagu, sedangkan penelitian tersebut menggunakan berbagai metode seperti gerak dan lagu, bermain peran, dan juga bercerita. Kemudian yang kedua yaitu skripsi karya Tuti Ernawati yang berjudul Upaya Meningkatkan Bercerita Kosakata Bahasa Inggris Melalui Media Flashcard atau Kartu Kata dan Bergambar pada anak kelompok B di TK Pertiwi, Piji Harjo, Manyaran, Wonogiri. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perbendaharaan kosakata bahasa Inggris melalui media flashcard pada anak kelompok B TK Pertiwi. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dengan 2 siklus. Setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian kelompok B sebanyak 17 anak. Objek penelitian kemampuan penguasaan perbendaharaan kosakata bahasa Inggris. Persamaan dengan penulis adalah sama-sama mengenalkan kosakata bahasa Inggris. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan oleh penelitian tersebut, yaitu dengan media flashcard, sedangkan penulis melalui media lagu. Kemudian yang ketiga yaitu skripsi karya Ghozi Dikri Robani yang berjudul Game Edukasi Pengenalan Kosakata Bahasa Inggris dengan Audiovisual untuk Anak Usia Dini berbasis Android. Penelitian tersebut menggunakan mobile games dalam pembelajaran anak usia dini. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat produk game edukasi pengenalan kosakata bahasa Inggris, menguji kelayakan, dan menguji efektivitas produk. Arus globalisasi dan pertiwi perkembangan zaman yang semakin maju menyebabkan perlunya pengenalan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu mengenalkan kosakata bahasa Inggris untuk anak usia dini. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan. Penulis melalui lagu, sedangkan penelitian tersebut menggunakan game edukasi dengan audiovisual berbasis Android. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau penelitian pustaka. Library research atau penelitian pustaka ini merupakan jenis penelitian yang menjadikan bahan-bahan pustaka berupa buku, majalah ilmiah, dokumen-dokumen, dan materi lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang melakukan kategoris yang kemudian diinterpretasikan secara deskriptif dan analisis. Kemudian yang kedua, sumber dan jenis data. Data merupakan rangkaian seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang diperoleh di lapangan sebagai pendukung ke arah konstruksi ilmu secara ilmiah dan akademis. Data penelitian adalah sesuatu yang dianggap dan diketahui, yang artinya sesuatu yang sudah terjadi sebagai fakta empirik.
Manfaat data adalah untuk mengetahui gambaran tentang suatu keadaan. Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu ada data primer dan juga data sekunder. Adapun data tersebut adalah yang pertama sumber data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari penjelasan langsung dari seorang peneliti mengenai kegiatan yang telah dilakukannya. Sumber pustaka primer biasanya berupa artikel atau laporan penelitian yang ditulis langsung oleh peneliti yang bersangkutan dan biasanya dimuat dalam jurnal ilmiah. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku mengajar bahasa Inggris untuk anak usia dini karya Devinta Puspita Ratri Iswahyuni dan Nikmatul Lelia. Sumber data sekunder. Data sekunder merupakan setiap publikasi yang disusun oleh seseorang penulis yang bukan pengamat langsung atau partisipan dalam kegiatan yang digambarkan dalam pustaka tersebut. Sumber pustaka sekunder juga dapat berupa artikel atau buku yang merupakan penafsiran seseorang mengenai topik berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai artikel, buku maupun laporan penelitian. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Instrumen merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data yang sangat penting dalam membantu pemerolehan data di lapangan nantinya. Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kepustakaan atau library research, maka pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dengan cara mencari, memilih, menyajikan, menganalisis data-data dari literatur atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang nantinya akan diteliti. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan atau library research, yaitu yang pertama, menyiapkan alat perlengkapan yaitu berupa pensil atau pulpen dan kertas catatan. Yang kedua, menyusun bibliografi kerja yaitu catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Yang ketiga yaitu mengatur waktu. Ini pada proposal dalam membagi dan memanfaatkan waktu. Kemudian yang keempat, membaca dan membuat catatan penelitian. Artinya apa yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dicatat. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis data merupakan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode ini dinamakan analisis isi. Konten analisis adalah teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan pengelolaan pesan. Analisis ini sangat efisien dan efektif digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif. Dengan menggunakan konten analisis akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap berbagai isi pesan yang disampaikan oleh sumber informasi secara objektif, sistematis, dan juga relevan. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan referensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya. Dalam analisis ini dilakukan memilih, membandingkan, menggabungkan, dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan data yang relevan.